Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillah senang rasanya saya Lukman dapat hadir kembali menyapa Anda setiap Rabu sore dalam gelaran program Risalah Mudzakarah di sore hari ini. Dan tentu hari ini kita akan isi sore kita dengan mempelajari ayat-ayat Allah untuk menambah nutrisi rohiyah dan juga memperkuat keimanan kita. Insya Allah dengan narasumber kita di sore hari ini ada Ustadz Dr. Andes Soekardi MSI. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dari ini Ustadz Soekardi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Dan senantiasa semangat ini saja. Insyaallah. Ya. Baik, untuk Anda saudaraku pemirsa dan juga pendengar, Anda dapat bergabung bersama kami bertanya melalui SMS ataupun WhatsApp di 0811 255 3000. Dan insya Allah tema kita di sore ini adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita siapkan catatan kita untuk bisa menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Soekardi. Kepada Ustadz Soekardi, waktu kami silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kenikmatan yang Allah karuniakan bisa terus kita pergunakan di jalan yang Allah ridhoi. Pada mukadimah tadi kami sampaikan surat Nuh ayat 19 sampai 20. Allah berfirman, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Ya, dengan bumi tadi sebagai hamparan, maka memungkinkan manusia tadi untuk bertempat tinggal, kemudian berpindah-pindah dengan jalan, ya, dengan berlari dan lain sebagainya, dan melakukan aktivitas, apakah itu nanti di bidang pertanian, di bidang perdagangan maupun yang lainnya. Bahwa dengan dijadikannya bumi itu sebagai hamparan, maka akan memudahkan, akan memberikan kemanfaatan bagi manusia. Kemudian di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani disebutkan bahwa Anil Mustanir ibnil Akhdar ibni Muawiyah ibni Qurrata an abihi qol kuntu ma'a Maqil ibn Yasarin fi ba'di turuqat famarna bi adan fa'amal tohu au nahahu anit tariq fara'aitu mithlahu fa'akhadtuhu fanahaituhu fa'akhadha biyadi faqala ya bena akhi ma hamalaka ala ma sona'ta qultu ya amma ra'aituka sona'tu syai'an fasona'tu mithlahu faqala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man amato adan antariqil muslimina kutibat lahu hasanah wa man tuqbilat minhu hasanatun dakhalal jannah. Dari Mustanir bin Akhdar bin Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya ia berkata, dahulu saya bersama
Maqil bin Yasar. Kami berjalan di suatu jalan. Lalu kami melewati sesuatu yang mengganggu di jalan. Maka dia menyingkirkannya atau membuangnya dari jalan tersebut. Kemudian ketika aku melihat seperti itu, maka aku pun mengambil dan membuangnya. Kemudian ia memegang tanganku dan bertanya, "Hai anak saudaraku, apa yang mendorong kamu melakukan perbuatan itu?" Aku menjawab, "Wahai paman, aku melihat kamu berbuat sesuatu, maka aku pun berbuat seperti itu." Kemudian dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyingkirkan gangguan di jalan kaum muslimin akan dicatat baginya kebaikan. Dan barang siapa yang diterima kebaikannya, dia masuk surga." Ya, pemirsa MTA TV dimanapun berada, jadi ketika kita berjalan di satu jalan, itu kita juga bisa beramal. Ya, bahkan ini tadi adalah kebaikan tadi, itu akan menjadikan seseorang tadi masuk surga. Ya, apa yang kita kerjakan ketika di jalan tadi, itu ada yang mengganggu. Apakah itu nanti berupa dahan, apakah berupa ranting, apakah berupa batu, atau mungkin hal-hal yang nanti membahayakan pengguna jalan, maka hendaknya itu kita singkirkan. Ya, hendaknya disingkirkan, sehingga dengan disingkirkan tadi itu ternyata ya dicatat kebaikan untuk kita. Nah, ketika nanti kebaikan yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini nanti akan menyebabkan kita akan masuk surga. Oleh karenanya kita tidak hanya sekedar berpindah tempat, tidak hanya sekedar berjalan gitu loh, tetapi oh ini mengganggu jalan, ya maka ya dihilangkan. Maka apalagi kalau kondisi sekarang ketika mohon maaf gitu loh, pas di jalan itu ada oli yang tumpah, oh ini kan sangat berbahaya. Maka bagaimana? Ya ini kan harus dicari gitu loh, mungkin nanti ditimbun, apakah nanti dengan tanah, apakah dengan apa gitu loh, yang lumayan agak padat dulu. Nah, biar ini menjadi perhatian. Ya, nah itu adalah satu kebaikan dan nanti akan menjadikan kita masuk surga. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sampai memberikan contoh nyata gitu, bagaimana tentang menyingkirkan gangguan itu. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna saukin ala tariqi fa akharahu fasyakarallahu lahu faghfaralahu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, kemudian mendapati sebuah dahan yang berduri yang mengganggu di jalan. Lalu dia menyingkirkannya. Maka Allah berterima kasih kepadanya, yakni menerima amalnya, sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2021. Ya, ini gangguan di jalannya lebih spesifik dijelaskan, ya. Dahan yang berduri. Ya, maka ini kan membahayakan, ya, agar nanti pengguna yang lain itu nanti aman, kita yang melihat, kita yang lewat di situ, ambil dahannya tadi, ya kita buang, ya kemudian kita singkirkan sehingga nanti tidak mengganggu. Maka dengan menyingkirkan dahan berduri di jalan yang nanti akan dilewati orang lain tadi, ya itu Allah berterima kasih, ya luar biasa, gitu loh, ya jadi fasyakarallah, ya jadi Allah itu berterima kasih dengan yang dikerjakan oleh hamba tadi. Dalam hari ini adalah Allah akan menerima amalnya. Kemudian tidak hanya itu, faghfaralahu, ya dengan dia menyingkirkan dahan yang berduri di tengah jalan tadi,
ya disingkirkan, dipinggirkan, ditepikan sehingga nanti tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, itu nanti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ada dua kan tadi yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, seseorang tadi akan masuk ke surga, ya karena mengamalkan kebaikan tadi. Yang kedua, ya ini tadi adalah Allah akan menerima amalnya, Allah berterima kasih, kemudian akan diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi inilah kenikmatan sebagai orang yang beriman, yang terus mempelajari tuntunan agama, itu ternyata dimanapun berada, banyak kesempatan kita nanti untuk berbuat baik, ya, untuk beramal yang akan menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah. Padahal kita belum memohon ampun loh ini. Ini dengan amalan tadi Allah mengampuni dosa kita. Selain itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya Rasulullah SAW bersabda, Anas bin Malikin qala kanat syajaratun fi tariqin nasi tu'dhin nas fa'ataha rajulun fa'azalaha an tariqin nas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam falaqad ra'aituhu yataqallabu fi dhilliha fil jannah. Dari Anas bin Malik, ia berkata, ada sebatang pohon melintang di jalan sehingga mengganggu perjalanan orang-orang. Maka datanglah seorang laki-laki lalu memotongnya dari jalan umum itu. Anas berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku telah melihat dia bersenang-senang di bawah naungan pohon di surga. Hadis riwayat Ahmad, juz 4 halaman 309. Pemirsa Risalah Mudzakarah dimanapun berada, ya apa yang dikerjakan oleh seseorang tadi adalah ketika ini ada pohon yang melintang di jalan, ya apakah pohon tadi tumbang atau mungkin pohon tadi memang ya patah di situ sehingga akhirnya ya mengganggu jalan. Orang jalan kaki pun tidak bisa, apalagi yang nanti pakai ya kendaraan. Maka laki-laki tadi itu adalah memotong pohon tadi, ya padahal kalau memotong itu nanti kan tidak hanya sekali, hanya sampai beberapa kali. Karena apa? Kalau nanti pohonnya besar, tentu nanti membawanya, menyingkirkannya kan juga cukup berat. Nah, usahanya gitu loh nggih, untuk menjadikan jalan tadi itu agar bisa dilalui siapapun gitu loh nggih, itu nanti menjadikannya Allah tadi memberikan balasan yang luar biasa, yaitu bahwa ya dia nanti akan bersenang-senang di bawah naungan pohon di surga. Ya, apakah ada amalan semacam ini kecuali dengan Islam? Enggak ada. Maka kita bersyukur sebagai orang yang ya memeluk agama Islam, mengamalkan tuntunan Islam ini, ya dari hadis Rasulullah, dari ayat Allah nanti menjadikan kita sekali lagi untuk bagaimana menyiapkan bekal di akhirat itu ternyata dari hal-hal yang kecil, ya menyingkirkan duri, ya menyingkirkan ranting, ini menyingkirkan yang lebih besar, pohon yang melintang di jalan. Ya, apakah ini pas musim hujan, apakah ini mungkin pas angin ya yang kencang gitu lagi, sehingga pohon tadi sampai tumbang di situ. Nah, itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa ya Rasulullah gitu, sesungguhnya aku telah melihat dia bersenang-senang di bawah naungan pohon di surga. Ya, padahal laki-laki tadi kan masih hidup, tetapi amalannya tadi itu menjadikan dia nanti masuk surga. Karena apa? Dia orang yang beriman tentu. Kemudian mengamalkan amal soleh ini. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, juz 1 halaman 83, itu disebutkan, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha
qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Ya, jadi iman itu cabangnya cukup banyak, dalam artian untuk beramal kebaikan, beramal soleh tadi, itu jalannya sangat banyak. Ya, tidak hanya hitungan 1 sampai 10, ini sampai 70, sampai 60. Ya, jadi teramat banyak yang bisa kita amalkan, yang menjadi itu nanti adalah bukti kita adalah beriman, yakin kepada Allah, Rasulullah, hari akhir. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kalimat tauhid. Ya, maka ketika nanti orang itu masuk Islam, itu kan harus mengucapkan la ilaha illallah. Ya, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi ucapan yang paling utama atau yang paling utama dari iman itu adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ketika itu nanti menjadi ucapan, tentu itu nanti juga menjadi prakteknya. Tidak mungkin ketika ucapannya la ilaha illallah dia menyembah selain Allah. Keliru kalau semacam itu. Ya, berarti tidak paham dengan yang diucapkan. Kemudian yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan di jalan. Ya, menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah cabang iman yang paling rendah. Ya, jadi gangguan di jalan ya bisa nanti besar, bisa nanti kecil gitu loh, nggih. Tapi itu nanti mengganggu, ketika nanti disingkirkan berarti kita punya iman. Ya, kemudian dengan imannya tadi menjadikan kita beramal soleh, ya, menyingkirkan gangguan apapun yang ada di jalan tadi. Kemudian Rasulullah masih menutup dengan hadis ini adalah dan malu, ya, atau al-haya, ya, itu adalah salah satu cabang dari iman. Ya, mengapa? Karena malu itu nanti kan di dalam hadis lain itu diibaratkan rem pada kendaraan. Ya, jadi yang menjadikan kendaraan nanti itu bisa dikendalikan karena ada remnya. Kalau sudah tidak ada remnya, malu ini nanti hilang dari seseorang gitu, udah dia pasti akan menuruti hawa nafsunya. Tetapi kalau dia punya malu, tentu ya dia ya gimana ya, mau melakukan malu gitu loh, malu kepada Allah. Jadi malunya tidak hanya kepada manusia, malu kepada Allah, malu kepada, ya itu pasti akan disyarat oleh malaikat dan sebagainya. Nah, ketika nanti itu pun juga malu dilihat manusia, ya tentu itu sekali lagi pertanda bahwa seseorang itu punya iman. Kemudian bahkan dalam hadis Rasulullah, yumitul adza anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan gangguan di jalan itu termasuk sedekah. Ya, jadi luar biasa kan. Jadi tadi tidak hanya itu berupa kebaikan, tidak hanya nanti jalan menuju ke surga, tidak hanya menjadi penyebab nanti kita diampuni dosa kita oleh Allah, tetapi ini ternyata ya menyingkirkan gangguan itu adalah termasuk sedekah. Mengapa sedekah? Berarti kan kita memberikan jalan yang awalnya tadi terganggu atau nanti menjadikan mungkin ban bisa kempes, kaki mungkin bisa terinjak duri. Nah, itu disingkirkan. Maka kita bersedekah kepada pengguna jalan yang lain yang berikutnya. Kemudian kami tutup dalam kesempatan ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, juz 4 halaman 202 adalah dari Abu Barzah Al-Aslami, bahwasanya Abu Barzah berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengetahui, boleh jadi engkau mendahuluiku, sedang aku masih hidup sesudahmu. Maka berilah sesuatu bekal untukku yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku. Ya, jadi yang disampaikan oleh Abu Barzah tadi itu adalah meminta
nasihat Rasulullah, meminta bekal kepada Rasulullah SAW, yang dengan bekal diberikan oleh Rasulullah nanti menjadikan Allah itu memberi kemanfaat kepada Abu Barzah tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah demikian dan singkirkan gangguan di jalan. Ya, jadi yang lainnya tadi mungkin cukup banyak, tetapi Rasul menutup dengan hadis tadi adalah wa amirul adha anit tariqi, dan singkirkan gangguan dari jalan. Karena dengan menyingkirkan gangguan di jalan tadi, itu kemanfaatannya kan ya dirinya kan bisa beramal soleh, kemudian dia nanti akan diampuni dosanya oleh Allah, itu dicatat sebagai kebaikan dan seterusnya tadi. Itulah Islam. Jadi menyingkirkan gangguan di jalan itu bukan perkara yang remeh, tetapi itu adalah nilainya, kemanfaatannya ternyata sangat besar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada Pak Lukman. Baik, terima kasih Ustaz Soekardi atas tausiah yang disampaikan. Jadi memang menyingkirkan gangguan di jalan ini menjadi salah satu amalan yang istimewa begitu Ustaz ya, karena disebutkan oleh Rasulullah bahkan dalam hadis begitu. Ya. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan nanti Ustaz Soekardi ya. Dan saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah akan kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Risalah Mudzakarah MTA TV. Baik, terima kasih untuk Anda, saudaraku pemirsa MTA TV channel terpilih dan pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami. Masih dalam program Risalah Mudzakarah di Rabu sore hari ini dengan narasumber kita Ustadz Dr. Andes Soekardi MSI, dan tema kita adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Dan masih kami nantikan untuk Anda, saudaraku pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya, dapat melalui line SMS ataupun WA di 0811 255 3000. Baik, kita lanjutkan Ustadz ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari via WhatsApp. Yang pertama dari Agung Widodo dari Kalasan, Yogyakarta. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengetahui apakah amal ibadah atau kebaikan kita diterima Allah atau tidak? Begitu Ustadz. Baik, jadi agar ibadah kita nanti diterima oleh Allah, ya akhirnya kita nanti mengetahui atau tidak, itu harus ada dua syarat yang terpenuhi. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua itu adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW atau ittiba. Ya, yang pertama kaitannya dengan ikhlas. Maka kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadah sembelianku, aktivitas hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi ketika beribadah tadi, ya apakah itu nanti sholat, apakah itu nanti puasa, apakah itu nanti zakat, apakah itu nanti haji, apakah itu nanti zikir maupun yang lainnya, itu betul-betul hanya mengharap ridho Allah, bukan untuk yang lainnya. Dan Tuhan semesta alam, Allah tadi, itu tiada sekutu bagi Allah. Nah, itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Sehingga kalau amalannya tadi itu ikhlas atau tidak, yang tahu kan diri kita. Ya, kita tadi mengamalkan tadi ini memang hanya karena untuk Allah, atau kita memang ada pamrih untuk orang lain, biar dipuji orang lain, ya biar dikatakan orang yang amalnya banyak dan lain sebagainya. Itu syarat yang pertama, yaitu ikhlas kepada ya Allah, ikhlas karena Allah. Kemudian syarat yang kedua agar ibadah itu diterima adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau ittiba. Allah pun itu juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu
wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya, di surat Al-Hasr ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Jadi ya, yang namanya ibadah itu kan kita kan mengikut, bukan membuat sendiri, mengikut. Ya, bagaimana cara wudhu itu mengikuti Rasulullah, bagaimana cara sholat itu mengikuti Rasulullah, bagaimana nanti cara zikir itu mengikuti Rasulullah. Ya, nggak boleh nanti dari sholat tadi, kalau dari takbiratul ihram sampai salam, kok itu nanti tidak mengikuti Rasulullah, tidak akan diterima ibadah itu. Ya, maka perlu kita tanyakan, sudahkah ya ibadah kita, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji, maupun yang lainnya tadi, itu betul-betul mengikut Rasulullah atau tidak? Kalau mengikut Rasulullah, insya Allah itu nanti akan diterima. Dan apa yang dilarangnya, ya maka tinggalkan. Yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, karena apa? Allah itu sangat keras hukumannya. Kemudian, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah dari Rasulullah, bukan perintah kami, gitu, maka ia tertolak, tidak diterima. Nah, jadi ada dua hal, ya kita introspeksi pada diri kita. Yang pertama tadi adalah ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau dua hal tadi itu betul-betul dipenuhi, insya Allah ibadahnya tadi akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Baik, demikian semoga bisa difahami ya Pak Agung dari Kalasan Yogyakarta. Jadi dua Ustadz ya, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah atau ittiba Rasulullah gitu. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz dari Butri dari Batang. Mau menanyakan tentang hadis yang mengatakan bahwa doa antara azan dan iqomah tidak akan ditolak oleh Allah. Bagaimana dengan wanita yang mengamalkan sebaik-baik masjid adalah di rumah? Demikian Ustadz. Baik. Jadi meskipun wanita tadi di rumah, ya itu nanti kan juga masih mendengar azan, mendengar iqomah kan? Bukan berarti tidak mendengar. Memang betul hadis itu adalah diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Tirmidzi dan lainnya, bahwa ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqomati. Doa di antara adzan dan iqomah itu tidak akan ditolak. Ya, jadi antara adzan dan iqomah, ya itu kan waktunya kan sangat pendek. Nah, itu ada, ya silakan mau berdoa apapun silahkan saja. Ya, jadi tidak dituntunkan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Selain doa sesudah azan, itu kan ada sendiri. Tetapi nanti doa antara azan dan iqomah, ya itu nanti tidak akan ditolak. Bahkan nanti kalau di dalam hadis yang lain, ya antara dua azan, ya maksudnya antara azan dengan iqomah, itu nanti ada sholat sunnah bagi siapa yang mau. Ya, jadi sholat itu kan juga doa kan. Ya, jadi meskipun tadi ibu tadi sholatnya di rumah gitu loh, ya itu boleh. Nah, tapi sebenarnya kalau ibu itu tadi juga mau mendatangi masjid, bagus gitu loh, ya karena apa gitu loh, ya Rasulullah itu kan bersabda, la tamna'u nisa'akumul masjidah wa buyutuhunna khairul lahun. Ya, janganlah kalian melarang kaum wanita itu pergi ke masjid. Ya, jadi nanti di masjid itu nanti kan juga, maka kan sampai diatur sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu kan di depan, dan sebaik-baik shaf bagi wanita di belakang. Itu kan menandakan sekali lagi ketika berjamaah itu tidak hanya laki-laki gitu kan, ada wanita juga kan. Wanita nanti shafnya di belakang gitu loh. Jadi nanti masjid itu pun sebenarnya pintunya antara pintu untuk laki dan perempuan itu nanti berbeda. Sebagaimana kamar mandinya, tempat wudhunya laki-laki dan perempuan itu nanti juga berbeda, sebenarnya dipisah juga. Maka tadi wanita tadi itu jangan dilarang ketika pergi ke masjid. Hanya nanti ketika mau berangkat ke masjid,
Ya kalau laki-laki kan disunahkan memakai wangi-wangian, ya tapi kalau wanita jangan memakai wangi-wangian gitu loh. Hanya itu sebenarnya. Tapi memang betul sebenarnya rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Tetapi pada zaman sahabat itu wanita-wanita itu juga ke masjid. Bahkan nanti sholat subuh gitu loh. Ketika sholat subuh itu pulang sholat itu para wanita itu tidak mengenal satu dengan yang lain karena apa? Karena masih gelap gitu loh. Zaman dulu saat ya. Ya, zaman dulu kan penerangannya kan belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita kan sejak di dalam masjid, kemudian keluar masjid kan terang semuanya gitu loh. Tapi kalau zaman dulu di dalam masjid pun itu tidak terang gitu loh. Kita tidak tahu siapa gitu loh di sebelah kanan kiri kita, kecuali nanti berbicara baru hafal ini suaranya ini kan gitu loh. Jadi untuk ibu tadi gitu loh ya, ketika antara adzan dan iqomah mau berdoa silahkan, kemudian sholatnya tidak harus di rumah, ya mendatangi masjid itu kebaikannya banyak gitu loh. Jadi setiap langkahnya tadi ya langkah yang satu itu nanti akan meningkatkan derajatnya, langkah yang berikutnya nanti akan menghapus kesalahannya. Itu tidak kita dapatkan kalau kita lebih senang memilih sholat di rumah. Wanita boleh mendatangi masjid itu loh. Ya, baik. begitu. Semoga bisa difahami dan mendapatkan hikmah dan juga pelajaran ya Ibu Tri dari Batang dan juga pemirsa dan pendengar yang lain. Ya. Baik, selanjutnya Ustadz dari Pak Sutrisno di Tanjung Purwokerto. Ya. Ustadz, bagaimana sebenarnya pengertian tentang bahagia dan contoh sosok orang yang sekarang masih hidup yang berbahagia? Kemudian yang kedua, apakah orang yang sakit bisa menemukan bahagia? Sangat filosofis ini Ustadz. Ya. Jadi yang namanya bahagia itu letaknya di hati, gitu loh. Bahagia itu bukan nanti di materi. Ya, orang yang punya rumah bagus, mobil bagus, mungkin bagi orang yang belum memiliki mengatakan dia sangat bahagia. Belum tentu. Bisa jadi punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, itu nanti untuk tidur aja susah. Ya, sementara mohon maaf gitu loh nggih. Ya, tukang becak gitu loh nggih. Di siang hari setelah narik gitu loh nggih. Kemudian di bawah pohon gitu loh nggih, bersandar bisa tidur. Itu bahagia itu sebenarnya. Ya, kalau orang bahagia itu sekali lagi adanya di dalam hati kita. Nah, sebenarnya tentu yang namanya kebahagiaan itu diperoleh dengan dekat kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang itu nanti betul-betul ingat kepada Allah, ya, karena apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, ya hati nanti menjadi tentram, hati nanti menjadi tenang. Tentu kan bahagia kan gitu. Jadi kebahagiaan itu sekali lagi bisa dicari, ya bisa diusahakan oleh siapapun. Ya, setiap manusia itu bisa mengusahakan kebahagiaan, bisa mengusahakan secara perorangan, bisa mengusahakan secara bersama-sama. Ya, misalnya yang namanya bahagia, pemirsa Risalah Mudzakarah, ketika saatnya makan, ya itu nanti ya baik bapak, ibu, kemudian putranya, kalau ada pembantu ya pembantunya, makan bersama di situ. Ya, apa yang dihidangkan di situ itu kita nikmati, itu kita sudah bahagia. Ya, kita jangan melihat wah enak ya makan di rumah, enak makan di rumah bersama-sama dengan keluarga, iya kan? Iya, bersama-sama dengan keluarganya saat ini udah sangat nikmat. Ya, sambil makan kemudian kita bisa bincang-bincang, kita bisa ya tadi kesempatannya untuk berkomunikasi semacam itu akan bahagia. Ketika nanti bahagia adalah satu keluarga tadi bersama-sama berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, bersama-sama berangkat untuk tholabul ilmi, bersama-sama nanti dalam satu rumah tangga tadi itu adalah membaca Al-Quran. Ya, suaminya membaca, istrinya membaca artinya, istrinya membaca Arabnya, suaminya membaca ya tarjamahnya, anaknya juga demikian. Bahagia yang demikian itu gitu loh. Jadi
kebahagiaan sekali lagi itu bisa diusahakan oleh siapapun. Kebahagiaan sekali lagi bukan milik orang yang bergelar, bukan milik orang yang punya jabatan tinggi, tidak. Bahagia itu bisa dimiliki oleh siapapun. Bahkan mohon maaf gitu loh, ketika mungkin kondisi kita pun mepet, itu nanti sebenarnya kita bisa berbahagia di akhirat. Ya, kita mungkin di rumah, di dunia rumahnya sangat sederhana. Tetapi dengan nanti kita beribadah kepada Allah, beramal soleh, beramal baik, akhlak kita tunjukkan. Di akhirat nanti kita akan punya rumah di surga. Ya, rumah di surga itu udah pasti itu adalah kondisi yang sangat menyenangkan. Di dunia belum kita pernah lihat ya, indahnya rumah di dunia. Itu hanya bikinan manusia. Ini nanti rumah di surga yang menyiapkan adalah Allah. Berarti kita kan bisa bahagia. Maka jangan sampai pemirsa Risalah Mudzakarah kita mengatakan bahagia itu milik orang lain. Itu milik orang yang uangnya banyak, kedudukannya tinggi. Tidak. Bahagia itu bisa milik kita semuanya. Mari kita, sekali lagi, jangan hanya mencari bahagia sendiri, tetapi mari kita mencari bahagia itu bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Itu namanya ya bisa berbahagia kan gitu loh. Ya, jadi ketika nanti dalam satu keluarga tadi itu nanti pembicaraannya bagus, saling menghormati satunya dengan yang lain gitu loh. Anak nanti bisa berbicara yang santun kepada orang tuanya, orang tua nanti mengasihi, menyayangi anaknya, menyayangi istrinya, itu nanti sudah dirasakan yang namanya bahagia. Maka baiti jannati, rumahku itu bisa menjadi surga. Berarti kan yang namanya orang di surga bisa bahagia, pasti bahagia kan? Nah itu bisa diperoleh sejak di rumah, sejak di dunia. Ya di tempat kerja bisa bahagia gitu loh, ya, nanti di sekolahan juga bahagia, ya di majelis bahagia, di masjid bahagia, udah dimanapun bahagia. Jadi insya Allah bahagia bisa kita usahakan dengan dekat kepada Allah, hidup menggunakan tuntunan Allah dan Rasul, itu menjadikan kita bahagia. Oke, baik, terima kasih. Semoga bisa difahami Pak Sutrisno dari Purwokerto. Dan justru ya tadi dilakukan secara bersama-sama dengan keluarga dan dalam hal-hal yang sederhana begitu saja. Betul. Tidak harus dalam kondisi yang mewah. Betul, begitu. Iya. Baik, selanjutnya dari Sofi di Solo, Ustadz. Hadis yang disebutkan Ustadz tadi yang menyebutkan bahwa rasa malu adalah bagian dari iman. Bagaimana malu yang dimaksud oleh hadis ini? Karena kadang sifat malu disalahartikan menjadi sifat yang membuat tidak percaya diri dan semacamnya. Seperti itu, Ustadz. Baik, iya. Jadi malu ketika nanti berbuat maksiat, malu ketika nanti seseorang itu bangun siang gitu loh. Itu malu yang baik. Bukan malu ketika ada kesempatan untuk beramal kemudian tidak mau mengerjakan. Saya malu, masuk harus saya kan masih muda, saya kan paling kecil. Bukan semacam itu. Ya, bukan semacam itu. Jadi di zaman Rasulullah, ya Anas bin Malik itu kan seorang anak usianya 10 tahun. Nah, Ummu Sulaim ibunya itu sekali lagi tidak bisa memberi apa-apa ketika Rasulullah itu sudah di Madinah. Maka Ummu Sulaim menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ini anak saya, Anas bin Malik, ini mohon bisa diterima untuk bisa melayani Rasulullah. Maka Ummu Sulaim tadi, seorang ibu tadi, ketika tidak punya harta, punyanya anak kecil, itu tidak malu disampaikan kepada Rasulullah. Dan Anas bin Malik itu bahagia luar biasa. Anak kecil gitu loh, itu nanti ya ketika Rasulullah mau sholat malam, itu sudah disiapkan airnya. Bahkan sampai ya Anas bin Malik itu mengatakan seorang anak kecil ketika nanti membersamai Rasulullah, melayani Rasulullah, selama hidupnya Rasulullah itu tidak pernah mengatakan mengapa kamu tidak melakukan ini dan mengapa ya kamu kerjakan ini. Tidak, karena apa? Rasulullah sudah ridho. Oleh karenanya betul tadi pertanyaannya, jangan sampai nanti kita malu yang tidak benar tadi. Ya, jadi malunya malu ketika kita nanti
berpacaran, malu ketika kita nanti berbuncingan dengan yang bukan mahramnya, malu ketika nanti sudah dewasa kok tidak bisa baca Al-Quran, malu ketika sudah dewasa kok sholatnya tidak Masih lengkap, tertib gitu, Ustaz. sudah tidak tertib, 5 waktu tidak tertib, itu malu harusnya. Mosok nanti sholat subuh ya bangunnya nanti jam 6, bangunnya Kesiangan setengah 7, itu malu harusnya, betul-betul malu itu nanti gitu loh. Jadi malunya tadi malu untuk ya berbuat maksiat kepada Allah, malu nanti untuk melakukan dosa, malu melakukan pelanggaran, sehingga akhirnya terjaga betul ya dari ujung ya rambut sampai bawah itu semuanya betul-betul malu kalau nanti sampai berbuat yang tidak baik. Jadi bukan malu misalnya ini nanti ada kesempatan ya untuk hafalan, siapa yang bisa duluan, udah langsung ya insya Allah ya kami sudah hafal, udah itu namanya orang yang percaya diri gitu loh. Bagus itu loh. Perkara nanti ketika menyampaikan, oh ternyata kok hafalannya tadi ada yang lupa, itu modal, insya Allah nanti tidak akan diulangi. Tetapi kalau tadi diberi kesempatan, ayo siapa, nggak ada yang mau, lah itu malu yang tidak benar. Lebih ke minder nih saya. Iya minder. Tapi kalau malunya tadi malu untuk berbuat yang tidak baik, ya itu insya Allah malu yang dituntunkan. Maka tadi malu itu ibarat rem pada kendaraan. Gitu loh. Jadi jangan sampai diri kita nanti terkenangnya itu orang yang tidak baik. Ya, kalau mudah-mudahan dalam kehidupan itu nanti ketika kita meninggal, orang itu mengenang kita adalah mengenang orang yang berbuat baik. Oke, kami kira demikian. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Baik, demikian semoga bisa difahami ya, Sofi dari Solo. Dan sepertinya menjadi pertanyaan terakhir Ustaz untuk di sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di edisi berikutnya. Terima kasih, semoga bisa menjadi pelajaran dan juga hikmah untuk pemirsa dan juga pendengar. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi kebersamaan kita dalam program Risalah Mudzakarah di Rabu sore hari ini. Akhirnya, saya Lukman mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf dan pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.